fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di video sebelumnya saya sudah bahas part pertama dari One Punch Man chapter 167, di mana pada akhirnya Saitama dan Garou terlempar ke satelit Jupiter yang katanya bernama satelit Io. Walaupun ledakan akibat kedua tinju mereka berhasil dipindahkan oleh Blast dan juga membuat mereka terlempar ke satelit itu, tapi ternyata pertarungan antara Saitama dan Garou masih berlanjut. Bahkan Saitama benar-benar sekarang akan serius menghadapi Garou. Di sisi lain, Garou juga sudah menyiapkan serangan pamungkasnya yang lainnya untuk menghadang kekuatan Saitama. Akan seperti apa lanjutan dari part 2? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan Garou yang sudah menyiapkan runtutan serangan yang begitu banyak untuk Saitama. Ternyata serangan-serangan itu adalah serangan yang dia pelajari selama ini dan juga sudah dia tiru. Dimulai dengan serangan tinju Garou yang bernama Roaring Aura Sky Ripping yang langsung dihantamkan kepada Saitama secara beruntun. Saitama ternyata masih belum bergeming dan dia membalas Garou dengan pukulan serius punch-nya. Tapi Garou bisa menghindari serangan itu, lalu dia menyiapkan suatu serangan yang sangat kuat, yaitu Water Streaming Rock Smashing Exploding Heart Release. Ternyata serangan yang luar biasa cepat dan juga sangat fleksibel tersebut pada akhirnya berhasil membuat Saitama terpental. Dan tidak hanya itu, dia menambahkan lagi serangan Whirlwind Iron Cutting yang menciptakan serangan seperti layaknya pisau udara yang memotong-motong tubuh Saitama. Tapi kembali lagi, Saitama sepertinya masih belum bergeming. Garou menambahkan serangan Gravity Knuckle Nuclear Fission ke arah Saitama, dan timbullah ledakan yang luar biasa besar, bahkan timbul black hole kecil di sekeliling mereka. Apakah itu bisa membunuh Saitama? Sepertinya belum, karena Garou pun sendiri mengatakan, aku bisa mengeluarkan serentetan serangan yang berganti-ganti dari segala arah. Dengan tinjuku, timing itu tidak penting. Mereka semuanya tidak bisa dihindari. Garou mengatakan itu sambil penuh dengan kepercayaan diri. Tapi tiba-tiba Saitama mengatakan sesuatu, aku juga bisa melakukan hal semacam itu. Dan dalam keadaan telanjang, Saitama menggunakan suatu serangan, yaitu Serious Series Table Cliff, di mana dia memasukkan tangannya ke dalam tanah, langsung kemudian dia angkat dengan sepenuh tenaga, seperti layaknya ketika dia mengangkat meja untuk dibalikan. Di situ ternyata serangan Saitama bisa menciptakan semacam ombak dari batuan dan juga tanah yang begitu besar, seperti layaknya tsunami. Bahkan Garou saja begitu kagum dan juga kaget dengan kemampuan yang luar biasa dari Saitama itu. Di sini kita bisa melihat Garou berusaha untuk menghindari serangan yang begitu besar, dan tanpa diduga, serangan Saitama itu tidak hanya menciptakan riak ombak yang kecil dari tanah, tapi justru malah membuat setengah dari satelit atau bulan dari Jupiter langsung hancur. Hancurnya setengah bagian dari bulan Jupiter itu membuat gravitasi menjadi tidak muncul di sebagian areanya. Dan itu akibatnya membuat Garou terpelanting dan juga terombang-ambing di bagian orbit satelit. Di sini Garou sendiri bingung karena dia tidak bisa menemukan mana atas dan mana yang bawah. Dan dalam waktu secepat mungkin, Saitama muncul dengan meloncat di berbagai batuan tersebut untuk menghantam Garou. Saitama pun menggunakan serangan Serious Punch Omnidirectional. Di sini ternyata Saitama menciptakan semacam after image atau bayangan saking cepatnya pergerakan dia. Seolah-olah Saitama memperbanyak dirinya dan menghantam Garou dengan sekaligus dari berbagai arah. Untungnya Garou sempat membuat portal untuk menghindari serangan yang dahsyat dari Saitama itu. Sayangnya, ketika dia masuk ke portal tersebut, ternyata Saitama pun mengikutinya, dan dia langsung menghantam Garou dengan pukulan yang luar biasa besar yang membuat Garou terpelanting di antara bebatuan bulan yang ada di Jupiter itu. Di sini Garou terus-menerus terpelanting tanpa henti, dan dia terus berpindah dari satu batuan ke batuan lain di bulan Jupiter itu. Ini menandakan bahwa kekuatan Saitama memang sangat luar biasa. Untungnya Garou bisa menahan serangan dari Saitama tadi dengan menciptakan tembakan dalam dirinya sendiri untuk menahan pergerakannya. Lalu kemudian Garou berdiri di antara batuan dan berpikir, fokuslah sebentar. Yang dilakukan hanya menunjukkan kekuatan fisik yang tak masuk akal dan melompat-lompat balik di antara bebatuan. Kalau aku bisa naik ke atas bebatuan ini, dia pasti akan bisa bergerak dengan bebas. Akhirnya Garou menciptakan portal dan dia menuju ke puncak dari bebatuan untuk melihat pergerakan Saitama.
Saat dia berada di orbit planet atau orbit bulan Jupiter itu, dia kaget karena ternyata satu bulan tersebut langsung hancur gara-gara serangan Saitama tadi. Di sini Garou berpikir jika dia merasa benar-benar kehilangan perspektif arah, seperti serangga dalam sangkar yang dimatikan anak kecil. Garou mencoba untuk mencari Saitama, tapi tiba-tiba Saitama muncul di depan dan langsung mengeluarkan Serious Punch-nya. Dan Garou sendiri mengatakan jika Serious Punch itu sangat kuat sekali. Bahkan dia mengatakan kekuatan Saitama itu tanpa batas. Di sini pun dia menggunakan mode menirunya untuk mengaktifkan mode Saitama. Garou berpikir jika yang harus dilakukan adalah meniru Saitama terus-menerus sehingga akhirnya dia bisa menang. Akhirnya keduanya beradu Serious Punch masing-masing, yang membuat baik Saitama dan Garou sama-sama terkena pukulan dahsyat di pipi mereka masing-masing. Apakah ini menandakan kekalahan dari Saitama, atau malah justru Garou sudah tidak punya cara lagi untuk mengalahkan Saitama? Kita lanjutkan saja nanti di One Punch Man chapter 168. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!